Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview mata kuliah metodologi penelitian PAI tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu 1. Penyusunan proposal, 2. Tata cara penulisan laporan hasil penelitian, 3. Waktu menulis laporan, dan 4. Format laporan. Berikut adalah yang pertama, yaitu pendahuluan. Kemampuan menyusun proposal penelitian sangat penting untuk merencanakan dan mengusulkan suatu kegiatan atau proyek penelitian. Setelah penelitian dilakukan, disusun laporan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, selain kemampuan menyusun proposal, juga perlu dimiliki kemampuan menulis laporan penelitian. Menyusun proposal penelitian merupakan bagian awal dari sebuah penelitian. Menyusun sebuah proposal bukanlah suatu hal yang mudah dalam penelitian, khususnya bagi peneliti pemula. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menyusun sebuah proposal, sehingga seorang dengan membaca proposal akan memahami apa yang akan dilakukan si peneliti. Apabila melihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian, maka sebagian besar langkah-langkah dalam penelitian tersebut sudah harus dikemukakan dalam penulisan proposal. Pembahasan pertama yaitu tentang penyusunan proposal. Pengembangan suatu proposal penelitian pada dasarnya bergantung pada keterampilan masing-masing daripada peneliti. Dalam kenyataan, sering dijumpai bahwa ketiadaan pegangan dalam menempuh langkah-langkah pengembangan proposal penelitian menuntun ke arah terhambatnya proses penyusunan proposal itu. Pada proposal penelitian ini akan ditetapkan masalah utama, tujuan, dan pertanyaan yang ingin ditangani atau diteliti. Lantas, bagaimana cara buat proposal penelitian? Proposal penelitian ini akan berisikan masalah utama tentang suatu penelitian dan langkah-langkah guna memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, isi proposal penelitian ini berupa sebuah ringkasan tentang rancangan dari penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa langkah-langkah dalam penelitian meliputi 1. Memilih masalah, 2. Studi pendahuluan, 3. Merumuskan masalah, 4. Merumuskan anggapan dasar, 5. Merumuskan hipotesis, 6. Memilih pendekatan, 7. Menentukan variabel, 8. Menentukan sumber data, 9. Menentukan dan menyusun instrumen, 10. Mengumpulkan data, 11. Analisis data, 12. Menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Pada langkah-langkah penyusunan proposal penelitian seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya sudah termasuk di dalamnya kegiatan mengevaluasi proposal. Evaluasi tersebut dilakukan secara informal dan secara formal. Evaluasi informal dilakukan dengan mendiskusikan draft proposal, baik dengan kolega, dengan orang lain atau orang yang ahli dalam metodologi penelitian maupun dalam disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun evaluasi formal dilakukan melalui penelitian rintisan, baik evaluasi informal maupun evaluasi formal telah tercakup dalam 13 langkah di atas tersebut tadi. 11 langkah secara berurutan dari 13 langkah tersebut sudah harus tertuang dalam proposal. Ke-11 langkah tersebut dalam penulisan proposal formatnya diubah menjadi 3 bab, yaitu 1. Bab pendahuluan yang cakupannya diantaranya itu latar belakang masalah, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun yang kedua atau bab kedua
yaitu tentang landasan teori dan kerangka berpikir, yang cakupannya diantaranya pertama, landasan teori, kedua, kerangka berpikir, dan yang ketiga, penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Yang kemudian adalah bab ketiga, tentang metodologi daripada penelitian, yang cakupannya diantaranya yaitu sasaran, waktu, dan lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, ketiga, instrumen penelitian, selanjutnya teknik pengumpulan, dan yang terakhir, teknik analisis data. Laporan lengkap penelitian seharusnya disusun dengan format dan sistematik yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di lembaga yang akan menerima laporan itu. Meskipun demikian, ada keuniversalan dari isi yang dituangkan dalam laporan, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari bab pendahuluan, bab yang menguraikan acuan teori, bab yang menjelaskan tentang prosedur penelitian, bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya, dan bab yang menguraikan kesimpulan dan implikasi. Selanjutnya yaitu tentang tata cara penulisan laporan hasil penelitian. Laporan suatu kegiatan penelitian harus memuat berbagai aspek yang dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang seluruh kegiatan penelitian, mulai dari persiapan sampai kepada penarikan kesimpulan. Proposal penelitian akan menjelaskan dengan jelas terkait pada penelitian apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Proposal ini akan berisi tentang topik apa yang dipilih, alasan mengapa topik tersebut dipilih, peralatan apa saja yang akan dibutuhkan selama penelitian, letak lokasi yang dipilih untuk penelitian, estimasi biaya penelitian, hingga hasil yang diharapkan dapat didapat dari penelitian tersebut. Penyusunan proposal ini bagi mahasiswa atau peneliti akan berguna sebagai media untuk mengetahui hal apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dari menuju hingga selama penelitian dilakukan. Sedangkan bagi pihak kampus misalkan atau institusi, proposal penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui objek dan aspek apa yang tengah diteliti, serta apa saja manfaat yang akan didapatkan dari penelitian tersebut. Proposal penelitian tersebut harus bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan atau kemurniannya dengan cara yang legal dan juga benar. Oleh karena itu, setiap proposal penelitian yang disusun wajib menyertakan referensi yang valid, referensi yang benar, referensi yang jelas, sehingga cara buat proposal penelitian pun biasanya akan memakan waktu yang tidak sedikit. Nah, maka yang perlu diperhatikan peneliti dalam menulis laporan hasil penelitiannya diantaranya yaitu satu, peneliti dalam menulis laporannya harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan. Kedua, peneliti dalam menulis laporannya harus menyadari bahwa pembaca laporan penelitian tidak mengikuti kegiatan proses penelitian. Akan tetapi, si pembaca oleh peneliti diajak untuk mencoba mengikuti proses penelitian yang dilakukannya. Ketiga, peneliti dalam menulis laporannya harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan penelitian tidak sama. Oleh karena itu, peneliti harus mengemukakan dengan jelas posisi atau letak dan kedudukan hasil penelitiannya dalam konteks pengetahuannya secara umum. Dan yang terakhir yaitu dalam menulis laporan hasil penelitian tidak perlu semua data yang diperoleh dilaporkan, tetapi yang penting adalah jelas dan meyakinkan. Itu penelitian ini juga harus bisa membuktikan secara persuasif jika apa yang telah ditentukan sebagai objek penelitian memang perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam lagi. Hal ini juga untuk memberikan alasan secara logis tentang penjelasan metodologi sehingga hasil penelitian tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu tentang waktu menulis laporan.
Sebelum memulai pada tahap penulisan laporan hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti agar menyusun kerangka penulisan laporannya atau outline. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti sendiri dalam melakukan penulisan laporan penelitian. Dengan kata lain, adanya kerangka penulisan, maka peneliti akan mudah dalam menyusun laporan penelitiannya. Selanjutnya, data yang telah diolah dan dianalisis serta ditarik kesimpulannya dipilah-pilah sesuai dengan materi yang tertuang dalam kerangka penulisan laporan. Lebih baik data yang telah dipilah-pilah tersebut dimasukkan ke dalam map misalkan yang berbeda-beda berdasarkan bab-babnya. Yang terakhir yaitu tentang format laporan. Penyajian laporan hasil penelitian cukup beragam formatnya. Namun pada intinya adalah semuanya sama, yaitu menyajikan data hasil penelitian secara utuh. Sehingga si pembaca laporan dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apa yang telah dilakukan si peneliti, apa tujuan dari penelitiannya, dan bagaimana hasilnya. Temuan-temuan apa saja yang diperoleh oleh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut. Namun, biasanya untuk pengajuan proposal penelitian sangat penting untuk menentukan nasib dari suatu judul penelitian yang diajukan. Maka, jika proposalnya benar, maka besar kemungkinan proposal tersebut akan disetujui. Sedangkan, jika proposal penelitiannya itu tidak sesuai dengan format atau ketentuan yang telah ditentukan oleh kampus atau institusi, maka bisa jadi proposal tersebut dikembalikan kepada penelitinya. Demikian yang bisa kami review dari bab 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.